Halo, halo teman-teman sekalian. Perkenalkan nama saya Rahul Deborah Hasibuan. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu topik yang sangat menarik di mata kuliah jaringan komputer, yaitu IP address dan subnetting. Tetapi sebelum itu, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari video video kali ini. Jadi, tujuan utama saya adalah untuk memberikan edukasi kepada teman-teman sekalian. Saya ingin membantu teman-teman dalam memahami konsep dasar IP address dan subnetting dengan cara yang mudah dipahami. Oke, pertama-tama itu kita harus tahu terlebih dahulu apa itu IP address. Jadi untuk analoginya, bayangkan teman-teman tinggal di sebuah kota besar yang penuh dengan jalanan dan ribuan orang, dan ribuan rumah. Setiap rumah pasti memiliki alamat yang unik, bukan? Alamat ini penting untuk memastikan bahwa surat dan paket yang teman-teman kirim sampai ke tujuan yang tepat. Nah, dalam dunia komputer, IP address ini mirip fungsinya seperti itu. Seperti sebagai alamat unik untuk setiap perangkat yang terhubung ke dalam jaringannya. Jadi intinya, IP address adalah pengenal unik yang digunakan oleh setiap perangkat dalam jaringan untuk saling berkomunikasi dan bertukar data. Selanjutnya, terdapat dua versi dari IP address, yaitu IP version 4 dan IP version 6. Untuk IP version 4, versi IP address ini itu adalah versi yang paling umum dan telah digunakan selama bertahun-tahun lamanya. Formatnya terdiri dari 4 blok, yakni contohnya itu seperti 192.168.1.1 dan untuk IP version 6 itu adalah format yang jauh lebih panjang dibandingkan IP version 4 dengan struktur yang terdiri dari 8 blok angka dan hurufnya dipisahkan oleh tanda titik dua. Setiap blok dapat berisi kombinasi angka dan huruf heksadesimal yang memberikan kemampuan untuk mempresentasikan alamat jumlah alamat yang lebih besar. Contohnya sebuah IP version 6 itu dapat dilihat di slide seperti ini. Kita lanjut ke cakupannya. Jadi, si IP address ini memiliki dua cakupan, yaitu IP public, di mana si IP public ini digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan global, yaitu jaringan internet. Alamat ini memungkinkan jaringan seperti komputer, server, atau router dapat diakses dari seluruh dunia. IP address publik ini diberikan oleh penyedia layanan internet dan bersifat unik untuk setiap perangkat dalam jaringan internet, sehingga komunikasi antar perangkat dapat dilakukan tanpa hambatan. Selanjutnya ada IP private, di mana dia itu berfungsi sebagai alamat internal yang digunakan di dalam jaringan lokal seperti rumah, kantor, atau sekolah. Selanjutnya, di sini itu terdapat 5 kelas IP address. Pertama itu adalah kelas A, di mana kelas A ini dirancang untuk jaringan yang lebih besar, seperti jaringan penyedia layanan internet atau organisasi skala global dengan rentang alamatnya adalah 0.0.0.0 hingga 127.225.225.225 dengan 8 bit pertama digunakan untuk network ID dan 24 bit sisanya untuk host ID. Selanjutnya, untuk kelas B digunakan untuk jaringan menengah seperti universitas atau perusahaan besar yang rentangnya itu adalah mulai dari 128.0.0.0 hingga 191.255.255.255 dengan bit pertama untuk network ID dan 16 bit untuk host ID. Selanjutnya di sini ada kelas C, di mana kelas C itu ditujukan untuk perangkat yang lebih kecil seperti kantor kecil atau rumah. Rentang alamatnya itu adalah mulai dari 192.0.0.0 hingga 223.255.255.255 dengan 24 bit pertama untuk network ID dan 8 bit untuk host ID. Memungkinkan hingga 254 perangkat per jaringannya. Per jaringan ya, Pak. Selanjutnya ada kelas D. Kelas D ini dengan rentang 224.0.0.0 hingga 235.225.225.225 itu digunakan untuk komunikasi antar perangkat biasa, melainkan untuk multicast seperti konversi video atau streaming. Sementara itu untuk kelas E dengan rentangnya 240.0.0.0 hingga 255.255.255 dirancang untuk tujuan eksperimental atau penelitian sehingga tidak tersedia untuk penggunaan umum. Jadi, apa itu subnetting? Subnetting itu adalah proses membagi sebuah jaringan besar menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil, yang lebih terstruktur,
dan mudah dikelola. Dengan tujuan utamanya itu adalah untuk meningkatkan efisiensi dan jaringan dan organisasi dalam pengelolaan jaringan. Dengan melakukan subnetting, administrator jaringan dapat memisahkan perangkat-perangkat di dalam jaringan besar dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil. Yang disebut subnet, hal ini tidak hanya membantu dalam pengelolaan alamat IP secara hemat, tetapi juga mengurangi kemacetan lalu lintas data, meningkatkan keamanan, dan mempermudah pelacakan serta pengendalian komunikasi antar perangkat dalam jaringannya. Nah, kita masuk ke contoh soal untuk memperdalam eh, pemahaman kita. Jadi, soal ini dibilang sebuah perusahaan punya jaringan besar, yaitu 192.168.0.0/24, dan ingin membagi menjadi 4 departemen, yaitu IT, keuangan, HRD, dan operasional. Setiap departemen hanya membutuhkan 50 perangkat. Apa yang harus kita lakukan? Nah, untuk langkah pertama, kita identifikasi dulu kebutuhannya. Jadi, pertama kita harus menghitung kebutuhan alamat IP. Setiap departemen membutuhkan setidaknya 50 alamat IP. Dalam subnetting, kita menggunakan pelipatan angka biner. Jadi, ketika kita memilih angka terdekat yang lebih besar dari 50, yaitu 68 alamat IP. Ini berarti setiap subnet harus memiliki kapasitas 64 halaman. Selanjutnya, kita pilih subnet max-nya. Nah, kita menentukan subnet max yang sesuai. Dalam hal ini, subnet max yang bisa mencakup 64 alamat itu adalah slash 26 atau 255.255.255.192. Dengan subnet max ini, setiap subnet memiliki 64 alamat IP total. Dengan cara penghitungan itu, 2 dipangkatkan 6, yang hasilnya 64, dan 62 alamat IP dapat digunakan untuk perangkat, karena 2 alamatnya itu digunakan untuk network address-nya dan juga broadcast address-nya. Langkah ketiga, kita alokasikan semua subnetnya. Jadi setelah memilih subnet, subnet max, kita membagi jaringan besar menjadi beberapa subnet yang lebih kecil. Kita mulai dari alamat awal, yaitu 192.168.0.0, lalu kita menambahkan 64 alamat untuk setiap subnetnya. Dan hasilnya itu adalah di subnet pertama itu mulai dari 192.168.0.0/26, di subnet kedua itu dimulai dari 192 eh, 168.0.64/26. Di subnet ketiga itu ada 192 1.168.0.128/26, dan di subnet yang keempat ada 192.168.0.192/26. Jadi dengan melakukan subnetting, kita dapat membagi jaringan besar tadi menjadi 4 subnet yang lebih kecil, dengan masing-masing kapasitasnya 64 alamat IP sesuai dengan kebutuhan setiap departemennya. Subnet max/26 memastikan pengguna alamat IP yang efisien tanpa membuang sumber daya jaringan. Dengan ini pengelolaan jaringan jadi lebih terstruktur dan lebih mudah dikontrol. Nah, kita masuk ke ringkasannya. Nah, jadi tadi itu IP address adalah alamat unik yang diberikan kepada setiap perangkat dalam jaringan untuk memungkinkan komunikasi dan pertukaran data dalam jaringan komputer. IP address dibagi menjadi 2 jenis utama, yaitu IP version 4 yang menggunakan format angka desimal 32 bit, dan IP version 6 yang dirancang untuk menggantikan IP version 4 dengan format 128 bit untuk mengatasi keterbatasan jumlah alamat. IP address juga dikategorikan menjadi publik atau akses global melalui internet, dan private untuk komunikasi internal dalam jaringan lokal. Subnetting adalah teknik untuk membagi jaringan menjadi subnet-subnet yang lebih kecil agar lebih efisien, aman, dan mudah dikelola. Dengan menggunakan subnet max, kita dapat menentukan bagian dari IP address yang mengidentifikasi jaringan atau network dan perangkat atau host. Subnetting membantu dalam mengoptimalkan penggunaan alamat IP, mengurangi kemacetan lalu lintas data, dan meningkatkan keamanan dalam jaringan kita. Nah, kita sudah sampai pada penghujung slide. Saya minta maaf apabila saya mengucapkan banyak kesalahan kata. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.